Di desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, ada sebuah cerita yang sering beredar di kalangan penduduk. Di tikungan jalan yang gelap dan sunyi, sebuah warung nasi goreng misterius selalu muncul setelah tengah malam. Warung itu tidak memiliki papan nama, hanya diterangi lampu kuning temaram yang menggantung di atas pintu kayu yang tua. Aroma nasi goreng yang menggoda sering membuat siapapun yang lewat berhenti, terutama mereka yang lapar. Tapi cerita-cerita seram tentang warung itu membuat sebagian besar orang memilih menghindar. Orang-orang di sana mengatakan bahwa nasi goreng di sana adalah yang paling enak di dunia. Namun setiap orang yang makan di sana tidak pernah kembali untuk kedua kalinya. Beberapa menghilang tanpa jejak, sementara yang lain, menurut desas-desus, menjadi bagian dari warung itu. Satu peringatan selalu ditekankan oleh para tetua desa, jika kau makan di warung itu, jangan pernah bertanya apapun tentang nasi gorengnya, dan pastikan kau membayar sebelum pergi. Suatu malam, Dika, seorang pemuda yang baru saja pulang dari kota, memutuskan untuk berhenti di warung tersebut. Perutnya keroncongan, dan rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, dan seorang tua wanita dengan mata cekung keluar dari arah dapur membawa piring nasi goreng. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia meletakkan piring itu di meja. Aroma nasi goreng itu luar biasa menggoda. Ketika Dika mulai makan, ia merasakan kelezatan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Tapi di setiap suapannya, ia merasa seperti diawasi. Bayangan gelap di sudut-sudut warung seolah bergerak, dan suara gemerisik terdengar dari dapur. Ketika ia selesai makan, Dika memutuskan untuk melanggar larangan itu. Ia menatap wanita tua itu dan bertanya, "Apa rahasia dari nasi goreng ini?" Wanita tua itu menatapnya dengan senyum tipis yang menyeramkan. "Kamu tidak akan pernah ingin tahu jawabannya," katanya, lalu tertawa pelan. Tapi rasa penasaran Dika terlalu besar. Ia memutuskan untuk mengintip ke dapur saat wanita itu pergi ke belakang. Yang ia temukan di sana membuat darahnya membeku. Di atas meja dapur kotor, terdapat potongan-potongan tubuh manusia, tangan, kaki, bahkan kepala yang semuanya disusun rapi di dekat sebuah wajan besar yang masih mendidih. Dika tersentak mundur, tetapi ketika ia hendak melarikan diri, bayangan gelap yang bergerak di sudut ruangan berubah menjadi sosok manusia tanpa wajah, berdiri di depan pintu keluar. Dika merasa kakinya membeku. Pemandangan di dapur itu terlalu mengerikan untuk diterima dengan akal sehatnya. Bau amis bercampur dengan aroma rempah-rempah yang masih mengepul dari wajan besar membuat perutnya mual. Potongan tubuh manusia yang tertata rapi seperti bahan masakan biasa terlihat begitu nyata. Saat ia melangkah mundur, tubuhnya menabrak sesuatu. Dika berbalik cepat dan mendapati wanita tua pemilik warung berdiri di belakangnya. Wajahnya lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Mata cekung itu kini tampak hitam sepenuhnya, dan kulitnya tampak seperti mulai membusuk. Wanita itu tidak berbicara, hanya menatap Dika dengan senyuman yang terlalu lebar untuk wajah manusia normal. "Kami tidak seharusnya melihat ini," katanya dengan suara serak yang menggema seperti berasal dari tempat yang jauh. Dika mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Ketika ia melihat ke bawah, kakinya mulai berubah, kulitnya pucat seperti lilin, dan tulangnya seperti mencair. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tercekat di tenggorokannya. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan dari dinding warung. Sosok-sosok tinggi tanpa wajah dengan tangan yang memanjang seperti cabang-cabang pohon bergerak mendekat. Mereka mengitari Dika, tubuh mereka bergoyang seolah menari di bawah cahaya yang redup. Wanita tua itu mengangkat sendok besar dari meja dapur dan berjalan pelan ke arahnya. "Semua pelanggan adalah bagian dari rasa istimewa ini. Kau tahu rahasianya sekarang, bukan?" Wanita itu tertawa pelan. Suara tawanya bercampur dengan bunyi gemerisik aneh yang memenuhi udara. Dika memaksakan kakinya untuk bergerak. Ia mendorong tubuhnya dengan sisa tenaga, meraih pintu dapur. Namun, pintu itu tidak terbuka. Ia menoleh ke belakang dan melihat wajan besar di tengah ruangan mulai mendidih semakin keras. Dari dalam wajan, muncul tangan-tangan manusia, seperti mencoba keluar dari cairan berminyak. Tangan-tangan itu melambai ke arahnya, seolah meminta bantuan. Namun tatapan mereka yang kosong membuatnya merinding. "Aku tidak mau jadi salah satu dari mereka," pikir Dika panik. Tiba-tiba, cahaya lampu di warung padam. Dika berada dalam kegelapan total. Suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Bisikan itu bukan dalam bahasa manusia, melainkan gumaman rendah yang menggetarkan jiwanya. Ia merasa sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ketika cahaya kembali,
ia tidak lagi berada di dapur. Kini, ia duduk kembali di bangku warung, dengan piring nasi goreng di depannya, penuh dan belum tersentuh. Tidak ada tanda-tanda wanita tua atau bayangan aneh. Dengan tangan gemetar, Dika mencoba berdiri dan melarikan diri, tapi tubuhnya tidak merespons. Saat ia melihat ke cermin kecil yang tergantung di dinding warung, ia tidak melihat bayangannya sendiri. Sebaliknya, yang terlihat adalah sosok pria lain dengan mata kosong dan senyum lebar yang menyeramkan. Dan saat itu ia mendengar suara wanita tua dari dapur. Pelan tapi jelas, "Selamat datang di warungku. Sekarang, kau akan jadi bagian dari rasa istimewa ini." Dika berlari tanpa henti setelah berhasil keluar dari warung itu. Nafasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia tidak tahu kemana arahnya, tetapi yang ia tahu, ia harus sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Hutan lebat di sekitar desa terasa seperti labirin, dengan suara burung hantu, gemerisik dedaunan, dan bisikan-bisikan samar yang terus mengikuti langkahnya. Namun, setelah berlari beberapa menit, ia tiba di jalan yang sama lagi, jalan menuju warung itu. Lampu kuning redup masih menggantung di sana, menyala seperti sebelumnya, seolah-olah mengejek upayanya untuk kabur. "Ini tidak mungkin, aku sudah pergi jauh," gumam Dika, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berlari ke arah lain, menembus hutan lebih dalam, cabang-cabang pohon mencakar kulitnya, semak berduri melukai kakinya, tetapi setiap kali ia keluar dari hutan, ia kembali ke tempat yang sama, warung itu tetap di sana, menunggu. Seperti sebuah jebakan yang tidak bisa ia hindari. Ketika ia memutuskan untuk menenangkan diri, ia mendengar suara tawa kecil, suara wanita tua itu. Dika berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, bayangan gelap dari warung itu tampak semakin besar, meluas seperti kabut, perlahan menelan pepohonan di sekitarnya. "Aku harus keluar dari sini," pikirnya. Ia mencoba menggunakan ponselnya, tetapi layar hanya menampilkan gambar-gambar aneh, bayangan tubuh manusia yang hancur, potongan kepala, dan tangan yang bergerak-gerak di dalam minyak panas. Ia melempar ponselnya ke tanah. Tetapi suara tawa wanita tua itu kini berubah menjadi jeritan melengking. Dika jatuh terduduk, meraih kepalanya yang terasa berat. Suara-suara di kepalanya semakin menggila. Ia mendengar bisikan dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. "Makanannya terlalu enak, jangan pernah makan. Kami sudah menjadi bagian dari rasa ini, kau juga akan. Mereka akan memburu keluargamu berikutnya." Dika merasakan tangannya gemetar. Ketika ia melihat telapak tangannya, kulitnya mulai berubah. Urat-uratnya menjadi hitam, perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menyadari kutukan itu sudah mulai menguasai dirinya. Dika akhirnya menyerah untuk lari. Ia memutuskan kembali ke warung itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia masuk ke dalam, warung itu kosong, meja-meja kayu berdebu, dinding penuh dengan bercak-bercak merah gelap yang ia yakini bukan sekedar cat. Ia mendengar suara dari dapur. Dengan langkah berat, ia menuju ke sana. Di tengah ruangan, wajan besar yang sebelumnya penuh dengan minyak panas kini hanya berisi cairan hitam pekat. Di sebelah wajan, ia melihat buku tua yang lusuh, terbuka di sebuah halaman. Buku itu berisi tulisan-tulisan kuno dalam bahasa yang tidak ia kenali. Namun, di salah satu halaman, ada gambar seseorang yang berdiri di depan wajan besar, tubuhnya mencair dan menjadi bagian dari masakan. Di bawah gambar itu ada tulisan dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, "Rasa terbaik datang dari jiwa yang terperangkap. Setiap pelanggan membawa kelezatan baru." Dika merasa tubuhnya melemah. Ia tersadar, warung ini bukan sekadar warung biasa. Ini adalah tempat terkutuk yang memanfaatkan kehidupan manusia sebagai bahan masakannya. Setiap orang yang makan di sini akan menjadi bagian dari wajan itu, dan jiwanya terperangkap selamanya. Ketika ia membaca lebih jauh, ia menemukan nama pemilik asli warung itu, Nyai Sumiati, seorang dukun masak yang hidup ratusan tahun lalu. Ia membuat perjanjian dengan entitas gelap untuk menciptakan makanan terenak di dunia. Sebagai gantinya, ia harus menyerahkan jiwa-jiwa pelanggan yang datang ke warungnya. Kutukan itu tidak pernah berhenti. Bahkan setelah kematian Nyai Sumiati, warung itu terus memakan korban, tanpa pernah kenyang. Dika menolak menyerah begitu saja. Ia mengambil buku itu, berusaha mencari cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Di halaman terakhir, ia membaca bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukan adalah dengan menghancurkan wajan besar itu. Tapi ada satu peringatan, barang siapa yang mencoba menghancurkan wajan, akan menghadapi seluruh arwah yang terperangkap di dalamnya. Tanpa berpikir panjang,
Dika meraih pisau besar dari meja dapur dan menghampiri wajan itu. Namun, sebelum ia sempat menusuknya, bayangan-bayangan gelap muncul dari segala arah. Sosok-sosok tinggi tanpa wajah yang ia lihat sebelumnya kini terlihat lebih jelas. Mata mereka menyala merah, dan dari mulut mereka keluar suara jeritan mengerikan. Arwah-arwah itu menyerang Dika, mencegahnya menghancurkan wajan. Ia melawan dengan segala kekuatannya, menusuk bayangan-bayangan itu dengan pisau. Tetapi setiap kali ia berhasil mengenai satu, tiga lainnya muncul. Ketika ia hampir menyerah, ia mendengar suara kecil di kepalanya. Suara seorang anak kecil, hancurkan wajan itu. Jangan berhenti. Dengan sisa tenaganya, Dika mengayunkan pisau ke arah wajan. Seketika, ledakan besar terjadi. Warung itu terbakar dalam api hitam, bersama dengan jeritan-jeritan yang menggema ke seluruh hutan. Di kejauhan, ia mendengar suara wanita tua itu. Meski warungnya telah musnah, kau menghancurkan wajan, tapi rasa itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Selamat menikmati hidup yang baru. Nak, Dika menyadari, meski ia berhasil menghancurkan warung itu, kutukan kini telah melekat padanya, dan ia harus mencari cara lain untuk menghentikannya, atau ia akan menjadi bahan utama terakhir dari kutukan itu. Setelah kejadian yang mengerikan di warung, Dika mencoba kembali menjalani hidupnya dengan harapan kutukan itu telah hilang bersamaan dengan hancurnya wajan hitam. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kutukan itu tidak hanya merasuki tubuhnya, tetapi juga pikiran dan jiwanya. Setiap hari, ia merasakan perubahan yang semakin mengerikan. Kulitnya semakin pucat, urat-urat di tubuhnya mulai membengkak dan menghitam, dan matanya mulai kehilangan kilau manusiawi. Dika tahu waktu untuk mencari jalan keluar sudah semakin sempit. Ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Kutukan itu perlahan mengubahnya menjadi bagian dari masakan yang telah dimasak selama berabad-abad. Setiap malam, bisikan suara-suara yang terperangkap di dalam wajan datang menghantuinya, menyuruhnya untuk menyerah dan menjadi bagian dari warung itu. Namun, Dika bertekad untuk menemukan cara untuk mengakhiri kutukan tersebut. Ia teringat buku tua yang ia temukan di warung, dan ada satu kalimat yang terus terngiang dalam pikirannya. Untuk menghancurkan kutukan, kau harus menemukan sumber dari rasa itu yang lebih dalam dari wajan. Ia tahu bahwa jawabannya terletak pada warung itu sendiri. Dan meskipun warung itu telah hancur, ia merasa ada sesuatu yang masih tertinggal. Dika memutuskan untuk kembali ke desa dan menyelidiki lebih dalam tentang sejarah warung tersebut, serta asal-usul Nyai Sumiati yang telah mengikatkan jiwanya pada entitas gelap. Di desa, ia mendatangi seorang tetua yang masih hidup. Seorang wanita tua yang telah mengetahui banyak hal tentang warung itu. Wanita itu, yang dipanggil Nenek Mertani, dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan kuno. Ketika Dika menceritakan pengalamannya, Nenek Mertani terdiam lama sebelum akhirnya berbicara. Kutukan itu tidak hanya ada pada wajan, ia telah merasuk dalam tanah ini, dalam desa ini, dan bahkan dalam darah yang mengalir di tubuhmu, kata Nenek Mertani dengan suara gemetar. Nenek Mertani menatap Dika dengan pandangan yang penuh penyesalan. Ada cara untuk menghancurkan kutukan itu. Tapi itu akan sangat berbahaya. Kau harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, ke dalam tanah yang telah dipenuhi oleh energi gelap itu. Hanya dengan mengorbankan apa yang paling berharga di dalam dirimu, kau bisa mengakhiri kutukan ini. Dika tahu apa yang harus ia lakukan. Meskipun hatinya berat, ia harus kembali ke tanah tempat warung itu dulu berdiri, menggali lebih dalam untuk menemukan akar kutukan yang sesungguhnya. Dan lebih dari itu, ia harus siap untuk mengorbankan bagian dari dirinya, atau mungkin seluruh dirinya, untuk menghentikan kutukan yang tak pernah berakhir ini. Dika kembali ke lokasi bekas warung yang kini hanya dipenuhi oleh tanah kosong dan rerumputan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan halus yang semakin mendalam. Tanah itu seolah-olah bergetar, seolah menyambut Dika dengan kekuatan yang menakutkan. Ia mulai menggali tanah dengan sekop yang ia bawa, dan semakin dalam ia menggali, semakin terasa ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang sangat kuat dan sangat gelap. Tiba-tiba, sekopnya menabrak benda keras. Dika berhenti sejenak dan menggali dengan tangan kosong, menggali hingga menemukan sebuah peti kayu tua yang terkubur dalam tanah. Dengan hati berdebar, ia membuka peti itu. Di dalamnya, terdapat sebuah buku besar yang dilapisi dengan kulit manusia, serta sebuah benda berbentuk cincin hitam yang bercahaya samar. Di dalam buku itu, Dika menemukan lebih banyak pengetahuan tentang Nyai Sumiati, sebuah kutukan yang tak hanya mengikat jiwa manusia,
tetapi juga seluruh tempat itu, mengalir dalam tanah dan darah. Kau harus memakai cincin ini. Bisikan suara Nyai Sumiati terdengar dalam pikirannya. Hanya dengan mengenakan cincin ini, kutukan itu akan terhapus. Tetapi kau harus menggantikan tempatku. Jika tidak, dunia akan menjadi bagian dari rasa ini selamanya. Dika merasa dilema yang berat. Untuk menghancurkan kutukan, ia harus mengorbankan dirinya, menerima takdir menjadi bagian dari kutukan abadi ini. Namun, ia tahu bahwa jika ia tidak melakukannya, warung itu akan terus ada, dan kutukan itu akan terus mencari korban. Dunia ini akan terus diselubungi kegelapan dan rasa yang tak terhingga. Dika memutuskan untuk mengenakan cincin itu. Dengan satu tarikan napas, ia mengangkat cincin tersebut dan memakainya. Begitu cincin itu menyentuh jari telunjuknya, tubuh Dika terasa terbakar. Ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke dalam dirinya, menghancurkan batasan-batasan fisiknya. Namun, ketika ia membuka matanya, ia menyadari bahwa ia tidak sendiri. Arwah Nyai Sumiati berdiri di hadapannya, tersenyum dengan tatapan kosong. Sekarang kau adalah penjaga baru dari warung ini, katanya dengan suara yang jauh dan kosong. Selamat datang di tempat tanpa akhir. Dika merasa tubuhnya mulai berubah, terhimpit oleh energi yang begitu kuat dan gelap. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah pengorbanannya. Ia telah mengakhiri kutukan yang menghantui desa dan seluruh tempat ini. Dengan mengorbankan dirinya, ia mencegah lebih banyak jiwa melayang ke dalam kegelapan. Akhirnya, sebelum tubuhnya sepenuhnya terperangkap dalam kutukan, Dika merasakan kedamaian yang aneh. Ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normal, tetapi setidaknya, kutukan itu akan berakhir, dan dunia ini, untuk sementara, akan terhindar dari rasa gelap yang abadi. Namun, saat orang-orang baru datang ke desa itu, mereka akan menemukan sebuah warung tua, dengan nasi goreng yang tak pernah habis kelezatannya, dan seorang penjaga baru yang menyambut mereka dengan senyuman lebar yang penuh rahasia. Cerita berakhir, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, hanya di Ruang 13.